So, the first thing you have to do is having English dictionary on your cell phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang sharing bagaimana ya cara kita sebagai orang tua dalam membimbing atau melatih putra-putri kita, anak-anak kita agar mahir atau jago dalam bahasa Inggris, minimal mengenal bahasa Inggris tanpa harus ikut les bahasa Inggris. Nah, emang bisa ya tanpa harus ikut les bahasa Inggris anak kita bisa bahasa Inggris? Bisa bunda, bisa ayah bunda, jadi nggak usah khawatir. Kita masih bisa mengusahakan atau mengharapkan putra-putri kita itu menguasai bahasa Inggris tanpa harus kita ikutkan les bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah nanti yang akan saya sampaikan dalam video ini. Ya, apa sih tujuan kita? Kenapa anak-anak kita, putra-putri kita itu harus mengenal bahasa Inggris? Mengapa? Nah, kita harus menyampaikan alasannya kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Kenapa ya kita harus bisa? Kenapa? Ya, alasan yang simpel-simpel aja ya, yang sesuai dengan pemikiran anak. Mungkin kita bisa memberi alasan, iya dek, kamu harus bisa bahasa Inggris. Karena apa? Nanti kalau misalnya kamu nonton film kartun bahasa Inggris, jadi kamu nggak bingung mengartikannya. Jadi kamu bisa menonton film kartun dalam bahasa Inggris. Atau mungkin jika bunda, ayah bercerita tentang bahasa Inggris, atau kamu mungkin tidak sengaja ketemu orang, bule mungkin di tempat wisata, itu kamu bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Di luar itu sebenarnya yang lebih penting kalau kita menyampaikan alasan yang lebih keren ya mungkin karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal yang digunakan hampir di seluruh negara menggunakan percakapan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bahasa internasional. Terlebih lagi saat zaman modern di era globalisasi seperti sekarang ini banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat penting sekali bahasa Inggris untuk kita kenalkan kepada putra-putri kita. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang tua, gimana ya kak, kalau saya ini sebagai orang tua nggak begitu pinter dalam bahasa Inggris, malahan nol misalnya ini ya ayah bunda. Ya nggak apa-apa, saya sendiri aja juga masih belajar kok ayah bunda, jadi nggak jago-jago juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sebelum kita memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada putra-putri kita, ada baiknya dan bisa jadi wajib sebagai orang tua kita pun harus belajar terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bukannya sekarang zamannya digital, banyak kan dari media-media sosial, dari internet, aplikasi-aplikasi bahasa Inggris. Jadi kan kita sebagai orang tua pun harus belajar terlebih dahulu. Jadi nanti bisa kita praktekkan untuk melatih putra-putri kita sendiri di rumah. Jadi tanpa mengikuti les bahasa Inggris di luar, insya Allah masih ada kesempatan nih bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik sendiri, melatih sendiri anak-anak kita agar bisa berbahasa Inggris. So, the first thing you have to do is having English dictionary on your cell phone. So, whenever you want to tell your kid with English words, but you forget or you haven't know it yet, you are able to find the meaning immediately there. Jadi ayah bunda, langkah pertama kita bisa memiliki kamus bahasa Inggris dalam HP kita. Jadi sewaktu-waktu jika kita ingin berbicara
berbicara bahasa Inggris dengan putra-putri kita, tetapi kita lupa arti dalam bahasa Inggris, kita bisa langsung membuka atau mencari artinya dalam bahasa Inggris dalam aplikasi tersebut. Itu langkah pertama ya Ayah Bunda. Jadi banyak kok Ayah Bunda yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mendownload aplikasi Easy Peasy, English for Kids, atau aplikasi yang lainnya, game bahasa Inggris mungkin. Jadi bisa kartun dalam bahasa Inggris mungkin, film-film dalam bahasa Inggris mungkin. Itu pokoknya yang membuat putra-putri kita atau anak-anak itu menyukainya. Selain untuk bermain, sekaligus bisa sambil belajar dalam bahasa Inggris. So, the second tips is start noun and verbs. Why? Because those are the basis in learning language, so you can lead pronunciation for your kid easily. Jadi Ayah Bunda, langkah yang kedua atau tips yang kedua, kita harus mengenalkan anak-anak itu kata, kosakata dalam bahasa Inggris. Misalnya book, buku, apalagi misalnya door, pintu, misalnya pencil case, kotak pensil, noodle, mie, atau yang sering kita ucapkan sehari-hari, misalnya apalah kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi biar perbendaharaan kosakata vocabulary si anak itu bertambah setiap harinya. Banyak, jadi spoon, sendok, fork, garpu, misalnya lagi table, meja, cat, kucing, banyaklah kayak gitu kita perkenalkan setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak ya Bunda, mungkin dalam sehari ada 5 kata. Misalnya cat, cat apa? Cat kucing, table meja, book buku, dictionary kamus, noodle mie. Jadi kata-kata yang mungkin sehari-hari kita gunakan itu bisa kita berikan atau kita latih atau kita praktekkan setiap hari kepada si anak. Begitu ya Bunda, itu langkah yang kedua. Oke, Ayah Bunda, the third tip is continue a simple sentences in daily activity or imperative sentences to stimulate spontaneous reaction for your kid. For example, introduction. You can ask your kid, "What are you doing? Do you have any homework today? Have you eaten? Or maybe, what time do you get up?" Something like that. Nah, kayak begitu. Jadi, Ayah Bunda, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang simple, yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Kayak tadi. Oke, Ayah Bunda, you can use imperative sentences. For example, please open the door. Comb your hair. Please make your bed. Kayak gitu. Jadi selain kalimat-kalimat yang simple, Ayah Bunda juga bisa nih menggunakan kalimat perintah. Contohnya kayak tadi, open the door please, tolong buka pintunya. Comb your hair please, sisir rambut kamu. Or make your bed, rapikan tempat tidur kamu. Nah, jadi kalimat-kalimat perintah yang setiap hari kita lakukan. Kayak gitu. Misalnya juga bisa nih Ayah Bunda, anak-anak kan biasanya minta susu nih. Nah, kalimatnya, "Mam, aku minta susu." Nah, itu bisa diganti dengan misalnya, "Mom, I want milk." Kayak gitu misalnya. Atau misalnya lagi, "What can I do for you?" Apa yang bisa saya bantu? Kayak gitu bisa. Misalnya, "Mom, please take me a glass of water." Kayak gitu bisa ya Mam. Atau misalnya mamah nih yang minta bantuan sama si adik, misalnya, "Sayang, can you help me please?" Nah, kayak gitu misalnya, itu juga bisa. Atau misalnya, "Good night sayang, have a nice dream." Kayak gitu juga bisa. Atau "Good morning, how are you today?" Kayak gitu bisa. Jadi bahasa-bahasa yang sering diucapkan gitu loh Mam, untuk keseharian itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak semua ya Mam, jadi
bunda, nggak semuanya orang tua itu jago bahasa Inggris. Saya pun juga masih belajar. Seperti yang di awal saya katakan tadi, sebelum kita memberi atau melatih anak-anak atau putra-putri kita dalam bahasa Inggris, kita harus belajar terlebih dahulu. Mungkin, oh ya, besok nih anak-anak kita ngomong apa ya, misalnya aku mau ngomong apa ya di pagi hari nanti. Nah, apa yang ingin kita sampaikan di pagi hari nanti itu udah kita siapkan gitu loh ayah bunda di malam harinya. Jadi tuh kita udah kayak mau ujian gitu ayah bunda. Oh besok, kalau anak sekolah kan kita besok ujian, jadi kita harus persiapkan. Nah ini sama ya bunda, apa yang akan bunda sampaikan kepada si anak itu bisa kita persiapkan di malam harinya. Oke, the last tips is making English day, yaitu tadi seperti yang poin nomor 3. Untuk tips yang keempat ini, kita tinggal mempraktekkan atau menerapkan bahasa Inggris percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih sering aja kita lakukan, kita terapkan sama anak-anak kita. Nggak setiap hari, nggak harus kayak sok Inggris gitu, enggak. Ini kan cuman usaha kita agar kita itu bisa membimbing atau memberikan atau mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak kita tanpa harus memasukkan atau mengikutkan les bahasa Inggris. Tapi bagi ayah bunda yang mungkin memang sudah menyiapkan atau mampu atau bisa memasukkan mengikutkan putra-putrinya les bahasa Inggris di lembaga gitu ya, malah lebih bagus itu ayah bunda. Jadi selain diterapkan di rumah, ada les juga di luar, itu hasilnya insya Allah akan lebih maksimal juga. Tapi sekali lagi, bagi ayah bunda yang mungkin belum ada kesempatan untuk mengikutkan putra-putrinya mengikuti les bahasa Inggris, jangan pesimis, masih ada caranya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Because language is habit, bahasa adalah kebiasaan. So if you want to speak English well, you must try practice English every day, everywhere. I think like that. Saya pikir kayak begitu. Oke ayah bunda, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.